Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya ingin berbagi membahas soal UTS statistika dengan soal buatlah soal dengan skenario teknik analisis varian dua arah dengan post hoc test. Jadi menurut informasi yang sudah saya dapat bahwa syarat untuk membuat analisis two-way ANOVA itu terdiri dari 3 variabel minimal. Nah, 2 variabel bebas, jenisnya adalah ordinal, dan variabel terikat, skala. Ya. Contoh, judul-judul yang saya angkat, pengaruh gender dan gaya belajar anak terhadap prestasi siswa PAUD di TK Kenanga. Nah, kemudian lihat di sini variabelnya ada gender dan gaya belajar. Ini termasuk variabel bebas atau independen. Gender itu berarti ordinalnya karena dia ada kalau nggak laki-laki perempuan 1-2. Gaya belajar juga ini sudah bisa ditentukan. Misalkan gaya belajarnya audio, visual atau kinestetik dan lain-lain. Itu kemudian prestasinya skala, jadi ini yang terukur, nilainya terukur, jadi jenisnya skala. Terus yang lain misalkan pengaruh motivasi dan metode pembelajaran terhadap prestasi siswa. Motivasi itu misalkan di ordinalnya itu tingkatannya rendah, sedang, dan tinggi. Metode pembelajaran kan banyak sekali metode pembelajaran. Kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4-nya metodenya apa yang digunakan. Nah, untuk prestasi berarti hasilnya nanti, berapa angkanya. Atau misalkan yang selanjutnya judulnya gaya kepemimpinan terhadap dan supervisi pimpinan terhadap kinerja guru. Itu kinerja guru. Misalkan gaya kepemimpinan itu bisa kita sebutkan satu-satu. Satu itu jenisnya yang gaya seperti apa, 2 dan seterusnya. Supervisi bisa kita ordinalkan, 1 misalkan jarang mensupervisi, 2 misalkan sedang, 3-nya sering mensupervisi. Kinerja bisa kita ukur. Nah, ini ya. Jadi ini contoh-contohnya. Selanjutnya saya akan membuat datanya. Percuma kita bisa menyelesaikan kalau datanya tidak bagus, ini tidak akan memberikan dampak. Nah, makanya saya akan memberikan tips bagaimana membuat data. Judul yang saya ambil adalah pengaruh gender dan gaya belajar anak terhadap prestasi siswa PAUD di TK Kenanga. Gitu ya. Untuk gendernya nomor 1 itu laki-laki, 2-nya perempuan. Untuk gaya belajarnya misalkan 1-nya audio, 2-nya visual, 3-nya kinestetik. Nah, kita kan punya acuan mana yang akan kita tampilkan, pembelajaran mana di sini yang agak bagus gitu ya. Contoh nih, saya ambil sampelnya 30. Misalkan untuk 10 yang pertama dia pakai yang audio. Kemudian 10 yang keduanya visual dan kinestetik. Nah, yang pertama ini kinestetik. Kinestetik mungkin audio itu misalkan nilainya lebih kecil lah dibanding dengan visual atau misalkan kinestetik. Atau misalkan ibu bapak kalau punya rangkaian mana sih yang kira-kira paling bagus di antara ini. Nah, kita munculkan di sini. Nah, kita indikasikan, kita jumlahkan dulu nih ya. Tuh kan ini 65 agak tinggi tuh. Ini. Kemudian untuk data-datanya harus grafik normal, artinya harus ada yang tingginya, ada sedangnya, ada rendahnya. Kita variasikan untuk data-datanya seperti ini. Jadi beratur gitu ya, beratur. Sama juga ketika yang gayanya ini juga kita pakai berupa ada yang tingginya, ada yang sedangnya, ada yang rendahnya gitu. Termasuk juga yang sama gayanya. Yang dipakai ini 10, 10, 10. Kemudian untuk gendernya ya kita bisa atur lah, bisa 1-1, 2-2 bisa ya, bisa 1 dulu, 2 dulu, ini laki-laki 5 pertama atau bisa selang-seling, terserah ya. Ini nah, kalau sudah seperti ini datanya kita sudah dapatkan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Nah, selanjutnya kita buka
program SPSS-nya. Nah, jadi di sini ada dua kan, ada variable view, ada data view. Kita tentukan dulu variable view. Di sini kan menggunakan 3 variabel, ya, gender, gaya, dan prestasi. Oke, nah di sini untuk variable view kita tuliskan. Jadi di sini tuh tadi apa? Gender, kemudian gaya belajar, yang ketiganya adalah prestasi siswa. Itu. Nah, di sini sudah ada 3, kemudian kita tentukan lagi bagaimana tipe yang lain. Kita harus atur lagi di sini. Untuk desimalnya karena misalkan bulat ya, jadi tidak ada 0, jadi kita tuliskan aja di sini 0 ya. Di sini juga 0. Desimalnya tidak, angka belakangnya 0. Nah, kemudian labelnya, jadi selanjutnya adalah labelnya kita tuliskan pelabelannya. Yang pertama kita tuliskan aja di sini gender. Kemudian di sini kita tuliskan gaya belajar. Kemudian di sini kita tuliskan prestasi. Nah, sekarang kita kategorikan nih, kita harus value-kan. Untuk gender itu kan ada 2. Kita kasih keterangan di sini, tuliskan di double boleh. Nah, misalkan nilai 1 ini kalau laki-laki. Oke. Kalau sudah nulis gini pakai add biar masuk ya. Oke. Terus misalkan untuk gender ini kita tuliskan 2. Ini misalkan untuk perempuan. Setelah kita add. Oke, ini cuma 2 ya. Berarti kita oke kan. Oke, udah masuk. Selanjutnya gaya belajar. Kita kategorikan menjadi 3 macam. Tekan ini. Misalkan 1 itu yang audio. Nah, setelah ini kita mau tambahkan lagi kan. Tekan add. Terus yang keduanya 2 itu misalkan visual. Kita add kan. Terus misalkan yang ketiganya misalkan ini kinestetik. Ya, add. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini oke. Oke. Nah, kemudian ini kosongkan saja, kosongkan ini right. Nah, ini measurement untuk jenis. Jadi untuk gaya gender dan gaya, kita di sini tulisnya adalah jadi untuk gender kita tulisnya di sini adalah ordinal. Untuk gaya juga di sini ordinal. Nah, kalau untuk prestasi ya berupa angka ya berarti skala ya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, jadi gender, gaya, prestasi, variabelnya numerik. Kemudian kita tuliskan pelabelannya, nilai untuk pelabelan untuk ini. Oke. Setelah ini beres, berarti kita masuk ke data view. Nah, di sini dituliskan kan gender, gaya, prestasi. Nah, data yang tadi di Excel kita buat, kita copy paste mulai dari gender, prestasi. Oke, kita copy, kita paste ke ini ya, ke SPSS. Klik kanan, paste.